Kasus kekerasan seksual kembali mencoreng nama baik UGM. Jika sebelumnya ada kasus Agni di tahun 2018, korban pelecehan yang justru disalahkan. Kemudian pelecehan seksual oleh dosen Visipol, Eric Hiarij pada tahun 2016 dan baru heboh di tahun 2023. Kini kasus serupa terjadi di lingkup akademik Fakultas Farmasi UGM. Tidak tanggung-tanggung korbannya mencapai 15 orang. Yang tak kalah membikin tercengang adalah pelakunya. Ia adalah seorang pembina kegiatan dakwah yang menyandang gelar guru besar farmasi UGM, yakni Profesor Dr. Apoteker Edi Meyanto MSI. Seperti apakah modus yang dilakukan profesor dalam memperdaya mahasiswa S1 hingga S3 itu dalam melaksanakan aksi bejatnya? Bagaimanakah nasib karir dosen yang dikenal punya banyak prestasi, penghargaan, dan pemilik paten di Jepang itu? Ikuti kisahnya sampai tuntas di tayangan ini. Namun, sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Profesor Dr. Apoteker Edi Meyanto MSI, sosok yang kerap membuat kejutan. Tentu saja kejutan dalam prestasi akademik, penelitian, penghargaan, hingga paten dari Jepang atas temuan hasil penelitian yang ia lakukan. Sebut saja, dia pernah mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 10 dari Presiden RI pada tahun 2006 dan Satya Lancana Karya Satya 20 dari Kementerian Sekretariat Negara RI pada tahun 2018. Pada tahun 2004, namanya juga tercatat sebagai pemilik paten di Jepang untuk Method for Detecting DNA with High Sensitivity, sebuah metode untuk mendeteksi DNA. Doktor lulusan Nara Institute dan Teknologi Jepang, ini juga sosok yang dikenal luas di dunia akademik. Ia dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Farmasi UGM sejak tahun 2012. Aktif menulis buku dan jurnal ilmiah. Ia tercatat sebagai peneliti produktif dalam bidang kimia farmasi dan terapi kanker melalui Sinta dan Google Solar. Ahli onkologi molekular dan anti kanker ini juga aktif mengisi ceramah dan kegiatan keagamaan. Salah satunya sebagai pembina pengurus Jamaah Salahuddin. Namun, semua pencapaian akademik dan prestasi itu seolah lenyap seketika setelah kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukannya mencuat ke publik. Desas-desus tentang kelakuan asusila Edi Meyanto di lingkungan Fakultas Farmasi konon sudah berlangsung lama. Perbincangan di aplikasi X menunjukkan bahwa korban kebanyakan ketakutan dapat menghambat studinya atau mendapatkan sanksi akademik ketika ingin mengadukan kelakuan Edi. Salah satunya diceritakan oleh akun X @anafilaksis yang menceritakan bahwa awalnya laporan itu hanya bersifat perkawanan di Fakultas Farmasi. Kemudian Syamil, Ketua BEM KM Farmasi UGM waktu itu, sempat menawarkan agar masalah itu diselesaikan lewat mekanisme advokasi BEM. Tapi cara itu batal, lantaran dianggap punya banyak resiko. Korban lalu memilih strategi penyelesaian kasus lewat mekanisme internal tingkat fakultas. Rupanya laporan ke BEM bocor, akibatnya korban mendapat sanksi akademik. Terhadap postingan itu, akun X @janganmalespls menanggapi dengan menulis, "Aku korban juga kak dan emang diancam dapat sanksi akademik. Emang gitu penyelesaian tingkat fakultas. Aku endingnya disuruh tanda tangan damai." Akhirnya pada tanggal 9 Juli 2024, seorang korban kekerasan seksual yang dilakukan Edi Meyanto berani melaporkan kepada salah satu dosen Fakultas Farmasi dan secara resmi melapor ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS UGM.
Atas laporan itu, kemudian Satgas PPKS UGM melakukan kajian awal dan secara resmi menangani kasus ini sejak tanggal 30 Juli 2024. Satgas PPKS pun membuka pengaduan terhadap kemungkinan adanya mahasiswa lain yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Edi Meyanto. Biasanya kasus seperti itu memang ada beberapa korban. Permasalahannya, biasanya korban malu atau takut mendapatkan kendala dalam studinya. Benar saja, setelah ada satu mahasiswi yang berani melaporkan, Satgas PPKS mencatat sudah ada 15 mahasiswi yang kemudian turut melaporkan perilaku asusila Edi Meyanto yang dilakukan dalam rentang tahun 2022 hingga 2024. Ke-15 mahasiswi itu dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh berbeda-beda. Korban kekerasan seksual Edi Meyanto yang melaporkan ke Satgas PPKS mulai dari mahasiswa jenjang sarjana atau S1, jenjang S2, hingga mahasiswi doktoral atau jenjang S3. Hasil investigasi Satgas PPKS UGM, terdapat 4 modus yang dijalankan Edi Meyanto dalam memperdaya mahasiswi. Modus yang pertama, memaksa korban datang ke rumahnya untuk bimbingan tugas akhir berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Modus yang kedua, meminta korban datang ke rumahnya untuk membahas revisi draft email program magang ke Jepang. Maklum, Edi Meyanto adalah lulusan S3 Jepang. Kemudian modus yang ketiga, memaksa korban menghubunginya di luar jam mengajar, yakni pada malam hari untuk berdiskusi. Dan modus yang keempat, memanipulasi korban dan meminta agar menganggapnya sebagai ayah sendiri. Satgas PPKS menyimpulkan bahwa Edi Meyanto telah melakukan pelanggaran dengan kategori pelanggaran berat, yakni melanggar pasal 3 ayat 2 Peraturan Rektor UGM nomor 1 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UGM. Satgas PPKS memang tidak secara resmi merinci atau menjelaskan kekerasan seksual apa yang telah dilakukan Edi Meyanto sehingga dikategorikan telah melakukan pelanggaran berat. Jika merujuk pada pasal 3 ayat 2 Peraturan Rektor UGM nomor 1 tahun 2023 itu, ada 21 jenis tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual, mulai dari ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan, eksibisionis, rayuan, sentuhan fisik, hingga pemerkosaan. Entah kekerasan seksual yang mana yang telah dilakukan Edi Meyanto. Namun, kategori pelanggaran berat tampaknya cukup sebagai penilai tingkat perilaku asusila Edi Meyanto. Atas pelanggaran dengan kategori berat itu, Edi Meyanto juga mendapatkan sanksi berat, yakni pemberhentian tetap sebagai dosen sesuai dengan pasal 46 ayat 3 Peraturan Rektor UGM nomor 1 tahun 2023. Secara otomatis, Edi Meyanto juga diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Laboratorium Biokimia Pasca Sarjana Bioteknologi Sekolah Pasca Sarjana UGM. Juga diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Cancer Chemo Prevention Research Center Fakultas Farmasi UGM. Per 20 Januari 2025, Rektor UGM menuangkan hasil investigasi Satgas PPKS itu dalam surat keputusan rektor yang menyatakan bahwa Edi Meyanto telah melanggar aturan dan berkirim surat ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Laporan ke kementerian ini di samping status Edi Meyanto sebagai ASN juga berkaitan dengan gelar guru besar. Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusasa menjelaskan bahwa status guru besar itu diajukan ke kementerian dan SK-nya juga dari kementerian. Untuk itu,
Atas pelanggaran ini, kementerian yang akan memutuskan status guru besar Edi Meyanto. Berkaitan dengan penanganan pidana atas kekerasan seksual yang dilakukan Edi Meyanto, Andi Sandi menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Bukan proses hukum yang UGM lakukan, namun yang dilakukan UGM penegakan disiplin kepegawaian dan penegakan kode etik dosen. Satgas PPKS sudah merekomendasikan hasil pemeriksaannya. Berdasarkan rekomendasi itu, Rektor menetapkan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Begitu penjelasan Andi Sandi kepada media. Meski pihak UGM telah memberhentikan Edi sebagai dosen tetap, namun itu belum dianggap cukup memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Perlu ada proses hukum sebagai kelanjutan dari investigasi pelanggaran etik itu. Pengamat pendidikan Inalim mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual bukan pertama kali terjadi di UGM. Untuk itu, pelaku harus diproses secara hukum pidana sehingga benar-benar memberikan efek jera. Polisi harus bergerak mengusut kasus ini. Dan untuk korban, tidak perlu malu membuat laporan ke kepolisian agar polisi punya dasar untuk memproses pidana kekerasan seksual yang dilakukan Edi Meyanto. Selain laporan dari korban, Satgas PPKS juga diminta agar lebih proaktif menjalin komunikasi dengan penegak hukum. Bila perlu, Satgas PPKS yang membuat laporan ke kepolisian mendampingi korban. Hal itu penting dilakukan agar membersihkan nama baik UGM. Jangan sampai ada kesan UGM menutupi atau melindungi oknum yang melanggar hukum. Jika merujuk pada pasal 8 Peraturan Rektor UGM nomor 1 tahun 2023, maka Satgas PPKS berkewajiban melakukan pendampingan terhadap korban. Salah satunya memberikan pendampingan dalam proses hukum dan memberikan bantuan hukum. Korban bisa jadi malu melaporkan ke kepolisian atau sudah memaafkan pelaku. Namun, penting bagi UGM untuk menunjukkan komitmennya dalam upaya memerangi kekerasan seksual di lingkungan UGM. Selamat berjuang!